Itu. Parametrik. Oke, sip. Parametrik ya. Oke, untuk bisa parametrik, salah satu syaratnya adalah lolos uji apa? Nih, jadi sudah betul parametrik ya. Tadi yang jawab siapa? Saya pas lagi nggak buka nama-namanya. Siapa tadi sebut nama? Yang menjawab tadi siapa? Halo, halo. Tadi siapa cowok yang jawab tadi? Halo. Oh, ini ada yang mau masuk lagi. Banyak banget nih yang nggak pakai email nikah. Oke, ayo semangat. Siapa tadi yang jawab? Saha yuk. Muhammad. Siapa tadi? Mau saya catat nih. Ini masuk poin keaktifan nggak mau ya? Sudah kalau gitu. Saya Oke. sama Aurel. Hah? Kamu sama Aurel? Stefanus. Stefanus nama lengkapnya siapa sih? Halo. Iya, Stefanus, Pak. Stefanus doang namanya. Stefanus Triwidiantoro. Nim berapa? 2093. Oh, 2093. Mana catatanku? Sama tadi ada Aurel, Pak, di itu di kolom komentar. Oh, aku malah belum lihat. 20. Ah, kok 2093? 093 maksudnya. Ya, 0293. Oh, 02. Aurel, nimnya berapa Aurel? Nim Aurel, berapa? Iya. Ini adalah pokoknya ini nama lengkapnya. Oh, ini 286. Oke. Oke, nggak apa-apa. Tapi sorry ya, kayaknya teman-teman kalau ada chat masuk, saya nggak sadar, tolong dikasih tahu. Karena ini tidak menggunakan laptop gitu ya. Kemarin niatnya bingung mau beli laptop baru atau pakai tablet ya. Lebih praktis bawanya pakai tablet sih. Tapi terus ternyata fiturnya itu nggak apa ya, beberapa itu lebih seru laptop. Jadi ya termasuk ini. Kalau saya buka yang lain, Google Meet-nya nggak bisa dilihat. Gitu. Oke, sambil saya submit untuk materi PPT. Tapi belum saya edit ya. Nah, saya jelasin dulu aja. Ini nanti teman-teman screenshot dulu aja lah ya. Karena saya belum cek-cek lagi ini sudah. eh ini karena darurat begitu materinya. Saya ini belum siap begitu ya untuk mengajar statistik. Jadi kemudian minta PPT sana sini. Oke, mana ini presentasikan ke rapat. Muncul nggak? Kok nggak ada perubahan? Presentasikan ke rapat baru, presentasikan di perangkat ini. Bukannya mana nih? Tuh, mana? Ini belum ada Pak Adiwena nih datang ke sini. Pak Barto belum ada? Oh, tidak ada. Saya ini masih harus disupervisi nih, belum jabatannya belum asisten ahli. Jadi ada jabatan asisten ahli itu eh, apa belum boleh ngajar mata kuliah sendiri. Jadi katanya Pak Barto itu mau datang, tapi sepertinya sedang kejebak. Oke, baik. Saya lanjutkan teman-teman. Oh ini nggak mau ya? Hmm, 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 hmm. Mana sih? Oh, aku ternyata udah mulai berbagi.
Ini udah kelihatan belum, guys? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alah, kok gini sih? Nah, Udah, Pak. oke, sip. Nah, mengenal uji korelasi dan pelaporannya. Nah, ini masih pakai punyanya Pak Barto. Kemarin sih kita udah bahas korelasi itu ya. Oh, yang di PPT kemarin belum dijelasin korelasi itu apa. Nah, ya sekalian berarti. Korelasi itu hubungan atau asosiasi antara satu variabel dan variabel lainnya. Perubahan satu variabel berhubungan dengan perubahan pada variabel lainnya. Jadi gini, kalau alat ukurnya itu korelasi, itu berarti hubungannya kemungkinan apa ya? Kalau kita pakai statistik, misalkan ya, apa perilaku main perilaku main bola memiliki hubungan dengan anggap aja kesehatan mental, misalnya. Nah, kalau menggunakan statistik, perilaku main bola itu ditaruh di belakang, lalu dikasih pakai rumus, lalu dihubungkan dengan kesehatan mental, ataupun dibalik, itu hasilnya sama aja. Karena korelasi itu sebenarnya cuma buat ngecek antara dua teori itu punya hubungan atau tidak. Gitu ya. Nah, kayak dipakai rumus variabel X, masukin variabelnya kan X itu kan variabel bebas, lalu Y tergantung datanya dimasukin, diolah, nanti muncul R-nya berapa. Nah, misalkan anggap aja R-nya apa 0,3 misalnya. Nah, itu kalau dibalik tetap yang Y-nya ditaruh di depan, X-nya taruh di belakang, Y-nya jadi variabel bebas, X-nya jadi variabel tergantung, dibolak-balik itu tetap 0,3. Karena ini matematika itu punya keterbatasan. Walaupun beberapa klaim, beberapa tools statistik itu punya kemampuan untuk ngecek hubungan searah. Nah, saya nggak tahu, saya nggak pernah yang mendalami banget itu, begitu ya. Menurut klaimnya itu ada, tapi kalau korelasi yang kita pelajari itu nggak sampai di sana. Gitu. Jadi, korelasi itu bisa positif, bisa negatif. Positif itu artinya kalau satunya tambah tinggi, berarti yang satunya tambah rendah. Misalkan hubungan antara perilaku apa ya? Perilaku nonton pornografi dengan kesehatan mental misalkan. Ternyata hubungannya negatif. Berarti kalau perilaku nonton pornografinya itu tinggi, berarti kesehatan mentalnya itu rendah. Gitu. Nah, korelasi negatif itu berarti kenaikan. Nah, ini udah saya jelasin ya. Yang di yang ini tadi udah saya jelasin. Jadi kalau yang satunya tinggi, berarti yang satu kebalikannya. Yang satunya rendah, yang satunya kebalikannya. Lain dengan korelasi positif, itu berarti kalau yang satu tinggi, yang satunya tinggi juga. Berarti kalau korelasinya apa yang perilaku kesehatan perilaku main bolanya tinggi, berarti kesehatan mentalnya juga tinggi. Nah, itu berarti hubungannya positif. Itu ya. Nah, ini yang di bawah contoh yang berkorelasi sukses dengan kekayaan itu positif korelasinya. Kalau sukses, kekayaan, kemalasan itu berkorelasi dengan prestasi gitu. Itu ya. Jadi ada salah baca lagi, ngantuk juga saya. Kesehatan berkorelasi dengan sukses dan kekayaan, lalu kemalasan berkorelasi dengan prestasi gitu. Kira-kira kalau kesehatan dan kesehatan dengan kesuksesan korelasinya kira-kira positif atau negatif, teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar, saya kasih waktu 30 detik untuk menjawab. Saya sambil ngecek ya. Kesehatan dan kesuksesan. Oke, saya harap teman-teman jawab biar ini ngecek aja pemahamannya. Lalu yang kemalasan dengan prestasi, kira-kira korelasinya positif atau negatif? Tuh, ya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini yang pada positif. Nah, sekarang yang kemalasan sama apa? Oke, yang negatif itu yang kemalasan sama prestasi. Kalau yang positif tadi
kesuksesan dengan apa tadi? Eh oh ya, kesehatan dengan kesuksesan itu positif gitu ya. Jadi yang ini negatif, yang ini positif. Oke, mantul. Thank you teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi ini pemahaman yang sebenarnya nggak susah. Memang statistik itu sebenarnya nggak susah. Cuman mungkin bahasa-bahasanya aja yang teman-teman perlu pahami karena memang kita perlu paham bahasanya ini karena untuk kepentingan nanti penelitian. Tapi sebenarnya secara definisi itu gampang. Terus juga apakah perlu jago matematika? Enggak, tapi perlu jago untuk ngikutin prosedur gitu. Apakah perlu logikanya bagus? Enggak, yang penting perlu jago teliti gitu. Statistik itu tidak ada hubungannya dengan skill matematika, tapi statistik itu kayaknya ya kalau diteliti mungkin ada hubungannya dengan rasa takut terhadap matematika gitu ya. Jadi mungkin skill matematika itu tidak berhubungan dengan statistik karena sekali lagi jago statistik itu yang penting secara prosedur ngikutin, ya paham logika sederhana, terus teliti gitu ya. Ini statistik yang psikologi ini loh ya, bukan statistik yang namanya bukan statistik. Nah kalau itu kompleks yang dipelajari. Oke, justru yang menurut saya tadi memiliki hubungan, yang memiliki korelasi, itu justru adalah rasa takut terhadap matematika dengan statistik. Seringkali karena udah takut duluan, aduh saya tidak suka dengan angka, aduh matematika. Padahal ternyata prinsipnya beda. Gitu. Karena udah takut duluan, udah malas duluan, jadi belajar statistik lebih susah. Ya ini baru asumsi, bagus nih kalau diteliti nih. Kapan mungkin kita akan coba iseng-iseng gunakan itu sebagai latihan untuk olah data. Oke, sekarang ini juga ini kemarin correlation. Ini contohnya ya X dan Y. X itu status sosial, lalu Y itu kesehatan gitu ya. Lalu X-nya lagi self esteem, lalu Y-nya academic achievement. Nah ini ada beberapa kemungkinan penjelasan begitu. Kalau yang uh, ini sudah, ini sebenarnya yang bawah saya tidak paham karena Pak Barto ada di sini tidak, saya tidak paham gambar yang bawah. Belum masuk kayaknya Pak Barto. Gimana? Ya, ternyata ada Pak Barto. Selamat datang Pak Barto. Ini dibantu jelasin Pak, saya nggak paham yang ini Pak. Yang biru ini apa maksudnya? Oh, oke. Teman-teman, gini, kalau teman-teman bicara soal korelasi itu teman-teman harus ingat selalu bahwa yang namanya korelasi itu bukan hubungan sebab akibat. Oke, ini kata kunci nih, sampai kalian lulus nanti pun itu akan menjadi prinsip dasarnya. Jadi yang namanya korelasi itu bukan sebab akibat. Di situ misalnya nih, teman-teman melihat di situ yang di atas ya, correlation XY, kemudian ada social status, ada health. Nah, teman-teman, kita itu biasa mendengar istilah misalnya, ada penelitian bilang kalau status sosial itu berkorelasi dengan kesehatan. Penelitiannya bilang gitu nih. Nah, kita pemikiran awam, mungkin teman-teman sekarang masih banyak yang berpikir seperti itu, tapi nggak masalah. Pemikiran awam itu langsung akan menyimpulkan seakan-akan itu sebab akibat. Oh, karena saya miskin, karena saya tidak mampu, status sosial saya rendah, sehingga kesehatan saya jelek. Gitu ya. Jadi seakan-akan status sosial itulah yang menyebabkan kondisi kesehatannya dia. Nah, padahal teman-teman, yang namanya korelasi itu hanya menggambarkan hubungan, bukan sebab akibat. Jadi, kebetulan status sosial saya tinggi, kebetulan juga kesehatan saya tinggi. Jadi sama-sama tinggi. Tapi bukan berarti ya status sosial tadi yang menyebabkan kondisi kesehatan saya. Oke, itu prinsip dasar korelasi. Nah, itu dijelaskan dalam warna biru yang di bawah, teman-teman, possible explanation-nya. Jadi kalau kita bicara tentang korelasi, itu kemungkinan ada 3
bentuk atau 3 hubungan teman-teman semuanya. Jadi kemungkinan pertama kalau kita bahas status sosial dan kesehatan, berkorelasi nih ya ceritanya ya. Bisa jadi kayak pilihan yang pertama teman-teman. X kemudian ada tanda panahnya ke Y. Maknanya apa? Maknanya adalah status sosial itu memang menyebabkan menjadi penyebab kondisi kesehatan seseorang. Ini possible ya, masih kemungkinan, masih possibility gitu ya. Bisa jadi status sosial memang menyebabkan kondisi kesehatannya. Saya karena kurang uang, karena miskin, tidak mampu beli makanan yang bergizi, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan saya, sehingga kondisi kesehatan saya pun jelek. Kalau orang status sosialnya bagus, makanannya organik, sehat-sehat semuanya, berkualitas semuanya, kesehatannya pun menjadi semakin baik. Logis ya teman-teman ya, masuk akal toh. Kondisi sosial menyebabkan kondisi kesehatannya. Nah, tapi kenapa tadi saya bilang kalian jangan langsung menyimpulkan sebab akibat? Karena dalam korelasi itu bisa juga hubungannya sebaliknya teman-teman. Kayak nomor 2, teman-teman lihat panahnya arahnya kebalik dari Y ke X. Artinya kondisi kesehatanlah yang menyebabkan status sosial. Gitu ya. Mas, dikecilin dikit mas, biar yang di atas kelihatan. Nah, Aku lupa variabel gitu-gitu. Nah, jadi oke. bisa juga teman-teman, bisa juga kondisi kesehatan itu yang menyebabkan status sosialnya. Loh, gimana Pak penjelasannya? Bisa gini teman-teman. Karena saya itu sakit-sakitan sejak kecil, uang atau pendapatan saya itu dipakai buat berobat. Jadi ya saya mau pendapatannya sebanyak apapun karena saya sering sakit-sakitan, jadi status sosial saya ya begini-begini aja. Logis toh teman-teman toh, masuk akal kan? Nah, jadi sudah ada 2 penjelasan nih, meskipun korelasinya sama, tapi penjelasannya bisa 2. Atau bisa juga teman-teman, penjelasan yang ketiga teman-teman, di situ ada variabel baru Z. Gitu, ada variabel baru Z. Misalnya, ternyata bukan status sosial yang mempengaruhi kesehatan, bukan juga kesehatan yang mempengaruhi status sosial, tapi ternyata status sosial dan kesehatan ini dipengaruhi oleh hal lain. Mereka nggak saling mempengaruhi sebenarnya, tapi ada hal lain, hal tersembunyi yang kita nggak tahu. Contoh di situ, variabel Z. Variabel Z ini saya ambil contoh misalnya stres. Kita semua tahu bahwa stres itu bisa membuat kesehatan kita menurun, ya kan? Kemudian kita juga tahu teman-teman, kalau stres atau kondisi psikologis yang kurang bagus, itu bisa mempengaruhi kinerja kita di pekerjaan. Ya toh orang-orang kemungkinan besar atau bos-bos atasan-atasan kemungkinan besar nggak akan suka tuh kalau punya pegawai yang gampang stres, suka mengeluh dan seterusnya gitu ya, neurotik lah pokoknya. Sehingga ya status sosialnya gitu-gitu aja, karirnya nggak bakal meningkat tinggi gitu karena nggak banyak orang yang suka. Oke, jadi ternyata karena stres tadilah atau karena kepribadian seseorang tadilah yang menyebabkan status sosial dan kesehatannya itu bergerak. Ya, tapi yang kita lihat kan kalau status sosial meningkat, kesehatan saya meningkat juga. Nah, padahal dua-duanya itu bisa sama-sama meningkat. Kenapa? Karena ada X-nya tadi. Jadi kalau stresnya meningkat, ya status sosialnya meningkat, otomatis kesehatannya pun akan menurun misalnya gitu ya. Status sosialnya menurun atau kesehatannya menurun. Begitu juga. Oke. Jadi ini untuk menjelaskan tentang korelasi. Teman-teman hati-hati banget mulai membiasakan diri dari sekarang. Kalau membaca atau memaknai hubungan korelasi itu jangan langsung menyimpulkan, oh X menyebabkan Y gitu. Bisa jadi memang benar kenyataannya X menyebabkan Y kayak possible explanation yang pertama, tapi kalian tidak membuktikan itu. Jadi jangan mengklaim dulu. Gitu ya. Itu ibarat kalian punya feeling, punya insting, dia nih kayaknya suka sama aku nih, tapi sebelum dia confess ke kalian, sebelum dia nembak kalian, ya jangan sok-sok disukai dulu, kan malu kalau ternyata salah. Nah ibaratnya gitu teman-teman ya, korelasi itu bisa jadi memang X menyebabkan Y, tapi uji korelasi ini nggak bisa membuktikan itu. Kalian harus pakai uji yang lain untuk membuktikan kepastiannya tadi. Begitu Pak Oda dan teman-teman semuanya, sorry agak panjang. Tapi sangat jelas begitu Pak Banto. Jadi korelasi itu belum tentu menjelas yang ngomongin hanya hubungan, belum tentu mana yang jadi penyebab, mana yang jadi akibat itu belum tentu gitu ya Pak ya. Nah,
Ini teman-teman. Sorry Pak, Mas Oda, Hah? tak tambahin dikit, Oke. Itu ibarat teman-teman kita kan sering dengar di cerita-cerita itu setiap kali baru cuci mobil, cuci motor, habis itu hujan gitu kan. Jadi kalau kita bisa bilang itu ya mungkin cuci motor berkolerasi sama hujan gitu. Tapi apakah karena kita cuci motor terus hujan itu terjadi, kan nggak logis gitu ya, nggak masuk gitu. Nah itu Iya. contohnya kayak gitu. Jadi berhubungan sih boleh-boleh aja, tapi belum tentu mereka itu berhubungan karena yang satu menyebabkan yang lainnya. Begitu ya. Iya. Nah, itu atau bahasanya koinsiden begitu ya. Kadang berkorelasi itu belum tentu, bahkan ada possible explanation keempat mungkin ya, Mas ya. Jadi hanya kebetulan saja berhubungan. Kebetulan aja kalau ini lagi memang karena ada cuci mobil, maka hujan terjadi. Tapi ini memang kemarin sempat jadi pembahasan juga di kelas yang lain, gitu, bahwa waktu itu saya pernah ikut kelas penelitian. Nah, memang psikologi itu penelitiannya itu bisa dibilang ya bisa memberikan kemungkinan, tapi bukan kepastian kayak gitu kalau penelitian korelasi. Nah, teman-teman, itu kita nggak pelajari di sini soal bagaimana cara meneliti sebab akibat. Itu nggak dipelajari di sini. Sebab akibat itu bisa dilihat dari dua jenis penelitian yang bukan korelasi. Misalkan kayak eksperimen. Nah, eksperimen itu bisa gitu ya. Oh, orang dikasih treatment, misalkan dikasih uang yang banyak, dia tambah sehat nggak? Nah, itu eksperimen. Karena ada perilaku yang dikasih gitu, lalu dilihat akibatnya apa. Itu sebab akibat bisa. Atau penelitian kualitatif kan kita mewawancarai, kok Bapak bisa sehat, ceritanya gimana sih Pak? Oh ya, saya sehat itu karena begini begini begini, saya melakukan ini. Wah, berarti terus dia cerita, salah satu yang bikin saya sehat itu karena apa eh, saya yang bikin saya sehat itu saya itu punya jimat begitu. Jadi bahkan kadang penelitian kualitatif pun ya perlu kita hati-hati begitu ya. Apakah pasti omongannya yang diwawancara itu betul atau tidak? Nah, maka ada namanya, nanti ada metodenya lain, tapi kualitatif itu paling nggak paling mendekati bisa ngecek sebab akibat. Sedangkan korelasi ini itu ngelihat hubungan gitu ya. Jadi buat ngecek, biasanya udah ada penelitian sebelumnya bahwa misalkan sosial status itu mempengaruhi kesehatan. Katanya mempengaruhi. Kalau mempengaruhi itu berarti hubungan sebab akibat. Tapi ketika kita pakai penelitian korelasi, kita tuh nggak ngecek bener nggak sih ini memiliki sebab akibat gitu. Tapi kita cuma ngecek ini beneran ada hubungan enggak gitu. Karena kalau hanya secara matematika itu sejauh ini, nanti mungkin kalau Pak Barto ada ilmu lain gitu, tapi secara matematika itu ya sangat kecil kemungkinannya untuk ngecek mana yang sebab akibat, karena sebab akibat itu ya bisa dilihat dari chronological gitu ya, dari waktu mana yang duluan, mana yang lebih terakhir gitu. Kalau kita hanya ngelihat data dua yang masuknya bareng, kita nggak tahu itu yang muncul duluan yang mana ya, itu nggak bisa sih. Ini ada yang masuk lagi. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu ya teman-teman ya, korelasi itu hanya melihat kemungkinan adakah hubungan atau tidak. Di mana itu masih bisa didebat. Jadi seringkali juga waktu itu ada yang cerita mahasiswa tuh terus bilang, "Mas, ini ada hubungan antara apa ya, dia waktu itu bilang ya, apa sama apa gitu." Terus ngeyel gitu loh. Kalau wah berarti aku pasti kayak gini ya. Aduh. Satu, ini kemungkinan, berarti belum pasti. Dua, tadi ini juga bukan hubungan sebab akibat gitu. Oke ya teman-teman ya, tapi ini data ini tetap penting kepake karena dalam hubungan sebab ngelihat korelasi ini kita bisa ngelihat eh, apa ya, kita bisa memprediksi sesuatu gitu ya. Jadi data itu seringkali dipakai untuk memprediksi. Oh, karena banyak penelitian ngomong bahwa sosial status itu memiliki hubungan dengan kesehatan, maka kita kadang bisa memprediksi, ini warganya sosial statusnya pada tinggi. Oh, berarti ada kemungkinan maka warga ini, atau ada peluang warga ini memiliki kesehatan yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi para pemegang kebijakan itu butuh hasil dari hasil korelasi kayak gini gitu.
karena itu bisa membantu untuk memprediksi gitu ya. Jadi ini buat jadi pertanyaan lah, kalau misalkan nggak bisa memprediksi sebab akibat, terus buat apa dong? Ya, ini bisa membantu kita untuk memprediksi kondisi suatu eh, ya suatu kejadian atau suatu fenomena, itu kita bisa memprediksi dengan adanya beragam penelitian korelasi ini. Oke, lanjut. Ini contohnya. Nah, ini terima kasih sekali Pak Barto. Kemarin saya sebenarnya berjanji untuk mencarikan anak-anak gambar ini, tapi saya lupa. Ini contohnya kalau korelasi eh, positif itu yang sebelah kiri. Jadi kayak eh, kalau itu kan lihat ya, ada low, high, sorry. Nah, mungkin gini. Ya, biar lebih jelas. Bawah itu apa yang eh, ini ada pointer nggak ya? Sebentar. Bisa nggak sih? Ya, nggak bisa. Ini muncul nggak teman-teman? Munculnya kayak di teman-teman itu kayak slide kanan kiri atau satu slide gede? Ini yang di teman-teman. Satu slide besar, Pak. Oh, satu slide besar. Oke. Aduh. Ya udah, berarti soalnya beda sama yang di tempat saya berarti. Oke. Cara nandainya gimana ya? Nggak bisa ternyata. Ya sudah. Sorry. Ya. eh Mouse-nya saya juga nggak ke bawah. Oke lah. Ini saat ini dulu yang bisa dilihat itu di kiri bawah ada tulisannya low gitu ya. Terus kiri atas ada high, lalu kanan bawah ada high juga. High itu tulisannya HIGH gitu. Pembacanya bukan high ya, bacanya high. Nah itu kalau low berarti ini aggression. Aggression itu agresi, apa kecenderungan orang untuk melakukan tindakan yang menyerang atau mendesak orang lain gitu-gitu ya, kurang lebih. Itu detailnya itu Pak Barto yang ngajar. Lalu di bawah amount of television watch, seberapa banyak jumlah atau tingkat orang itu nonton TV. Nah, ternyata kalau menurut data ini gitu ya, bisa dilihat teman-teman bisa lihat ada titik-titik biru. Nah, titik-titik biru itu adalah kondisi dari yang orang yang kita teliti. Jadi di situ ada berapa titik biru? Coba dilihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, berarti di sini ada 19 orang yang udah ngisi data, ngisi kayak alat ukur, dia itu tingkat agresinya berapa, lalu tingkat nonton TV-nya berapa. Nah, ketika muncul kemudian data itu diolah, bisa dilihat bahwa oh, berarti kalau misalkan titiknya itu semakin ke atas, berarti agresinya semakin tinggi. Titiknya semakin ke kanan, itu berarti nonton filmnya semakin banyak. Salah, nonton TV-nya semakin banyak. Nah, kita bisa lihat titik yang cenderung ke kiri, itu posisinya cenderung ke bawah, betul? Ini kalau nggak paham, pokoknya langsung interupsi, tanya gitu ya. Mending tanya, mending kayak buang malunya dulu daripada besok nggak paham pas ujian gitu ya. Mending paham sekarang, tanyalah teman-teman, interupsi saya nggak apa-apa. Nah, lihat ya, yang titiknya cenderung di kiri itu cenderung di bawah. Kita lihat di sini. Nah, ini kan di kanan ini kan yang di sisi kanan yang bawahnya kosong, tapi cenderung keisi yang sisi kanan di atas. Nah, berarti yang nonton TV-nya high itu cenderung agresinya juga high gitu. Ya, jadi itu cara bacanya. Artinya ini punya korelasi yang secara garis besar kita bisa lihat ini positif. Kayak gitu. Agresi dengan nonton TV itu punya korelasi yang positif. Nah, ini teman-teman salah satu bentuk linear gitu. Sebenarnya itu saya tuh lupa caranya gimana kalau untuk di ini. Saya pernah diajarin cara ngecek biar di gambar itu kelihatan ada garis ini, terus ini linear atau enggak SPSS itu ya. Saya lupa. Tapi kita bisa lihat bahwa kalau teman-teman kemarin olah data, ada lalu tulisannya
eh, apa bahwa hasil uji linearitasnya ini linear, maka titik-titiknya ini menyebarnya akan cenderung kayak gini gitu ya. Atau bisa jadi justru kayak gini. Ah, jadi kayak memusat, jadi seperti garis, makanya linear. Kayak linear itu ya searah segaris gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini no correlation itu cenderung dia nggak linear karena titiknya tersebar kemana-mana gitu, nggak membentuk garis gitu. Jadi kalau udah nggak lulus uji linearitas, berarti ya kemungkinannya ini nggak ada korelasi gitu. Maka beberapa peneliti ketika sudah tidak lolos uji linearitas biasanya ya nggak perlu diuji korelasi gitu ya. Tapi beberapa kemudian tetap dia dicoba lah buat ngecek eh, korelasinya seberapa besar gitu. Tapi ini yang terjadi ketika linearitasnya rendah atau nggak ada bentuknya, jadi titik-titiknya ini tidak membentuk pola alias tidak ada korelasi. Oke, nah ini eh, terima kasih sekali Pak Darto untuk PPT-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kategori korelasi ini berarti R ya Pak Darto ya. Pak Darto, Pak Adi. Ini R-nya gitu ya. Kalau Pearson R. ya Pearson. Jadi ketika menggunakan Pearson, tapi ini berarti yang parametrik ya. Oke. Prinsipnya sama sih, nanti yang non par pun nilainya seperti itu juga dari 0 sampai 1 gitu. Plus minus 1. Oke. Memang paling besar 1 atau minus 1 begitu kan. Karena kalau udah 1 itu berarti nempel gitu. Udah garisnya bener-bener kayak satu garis lurus, titiknya itu tipis-tipis, nggak. Kalau ini kan tadi masih agak nyebar-nyebar dikit ya, walaupun yang kiri dan kanan itu walaupun membentuk garis tapi kan masih agak nyebar dikit. Nah, kalau satu itu benar-benar garis lurus gitu. Oke, ini kategorinya. Kalau nanti teman-teman ngolah data kemarin masih ada yang buka nggak? Ini saya agak susah multitasking juga ya. Ya pokoknya yang kemarin itu kalau dilihat lagi datanya 0,7, kalau R-nya berapa, nah itu berarti bisa dilihat lemah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Kalau minus berarti negatif, kalau positif itu sangat kuat. Oke, ini baru penjelasan dulu. Nanti untuk prakteknya coba kita lihat lagi, nyanda nggak hari ini. Nah, ini yang Pearson R kemarin sudah dibahas. Kita udah mulai belajar Pearson R. Metode kayak gimana teman-teman sudah lihat. Mulai dari bahkan uji asumsi dulu. Setelah uji asumsi baru pakai Pearson R. Tuh, nah itu bisa dilihat lagi PPT-nya kemarin atau yang teman-teman sudah kerjakan kemarin. Nah, lanjut yang belum kita bahas itu adalah non parametrik. Non parametrik itu ada dua jenis yang populer yang bisa kita pakai gitu ya. Ini ada Spearman Rho sama Kendall-Tau. Spearman Rho ini mohon maaf ya kalau cara bacanya salah ya. Pokoknya gitulah teman-teman. Spearman Rho ini kedua variabel yang diuji berjenis ordinal atau ranking dan tidak terdistribusi normal gitu ya. Karena non parametrik itu intinya tidak terdistribusi normal. Lalu tidak berhubungan linear, termasuk ya ini juga tidak berhubungan linear gitu ya, sampai dan sampel relatif besar. Tuh, nah teman-teman untuk Spearman Rho ini tadi bedanya kalau sama yang di Kendall ini juga sama yang dipakai ordinal atau ranking, tidak terdistribusi normal, tidak berhubungan linear, tapi sampelnya relatif kecil. Tuh, ini besar kecil itu sebentar. Kemarin itu sudah pernah saya bahas belum ya? Kalau besar itu berarti gimana ya Pak Adi ya? Kalau besar itu apakah melihatnya dari perbandingan Pak Barto? Nah, apakah lihatnya dari perbandingan atau lihatnya dari jumlahnya? 100 itu ternyata besar gitu atau Oke. Jadi
Teman-teman semuanya besar kecilnya itu sebenarnya tidak ada ini sih, tidak ada aturan bakunya harus berapa, begitu. Cuma dari percobaan selama ini, seringkali, Spearmint Row itu akan bagus hasilnya kalau sampelnya lebih besar, sedangkan Candle Stout itu akan bagus hasilnya kalau sampelnya lebih kecil, gitu doang, gitu. Tapi relatif kecilnya sama besarnya itu hitungannya relatif. Tapi kebanyakan, statistician itu mereka punya, apa ya namanya ya, semacam rule of thumb-nya, konsensus kesepakatan bersamanya itu biasanya di bawah 200. Kalau di bawah 200 itu tergolong kecil, kalau di atas 200 baru tergolong besar. Biasanya begitu, tapi sekali lagi tidak ada aturan bakunya, batasannya segini gitu, nggak ada. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Berto. Baik, kita lanjut. Ini belum ada yang mau tanya sejauh ini. Pokoknya langsung interupsi aja ya teman-teman ya. Resen, kalau ada yang resen, ada teman yang resen saya nggak nyadar, tolong saya dikasih tahu. Ini pakai contohnya Pak Berto. Berto ingin mengetahui, ini tapi korelasi Pearson ya. Kemarin kita sudah bahas, sebentar, ini perlu dibahas lagi deh ya. Hipotesis lah, hipotesis kita belum bahas juga sih hipotesis. Oke, HO itu, jadi hipotesis itu pasti ada dua teman-teman, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya itu nggak ada hubungan. Jadi kita punya dua variabel atau lebih gitu ya. Tapi kalau korelasi kita ini kan cukup yang dua variabel aja. HO-nya itu tidak ada hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik. Tapi HA itu ada hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik. Nah ini teman-teman intinya bahwa ya hipotesis itu ada HO dan HA. Nah, mana yang akan terpenuhi itu akan dibuktikan dengan uji korelasi. Nanti mungkin kita akan gunakan data ini juga untuk latihan. Nah ini metode-metodenya ada, tapi langsung sih ini nggak pakai uji, ini karena kan ini cuma caranya uji korelasi, nggak pakai uji asumsi. Jadi yang uji asumsi nanti teman-teman ceknya di PPT yang satunya ya. Oke, nah ini yang belum kita bahas. Harapannya teman-teman membawa laptop masing-masing, tapi tadi ada yang kejebak hujan. Tim kejebak hujan masih kejebak hujan? Oh, HP-nya sudah tenggelam sepertinya. Udah di rumah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Aman. Aman ya. Oke, oke, kalau sudah di rumah. Oke. Kebanjiran tadi, Pak. Aduh. Ini terus naik apa tadi? Kok bisa kebanjiran tuh naik apa? Naik motor? Aman tapi? Naik perahu. Enggak. Masa iya naik perahu? Nah, paling berenang kan? Nggak sanggup. Aku yakin kalian semiskin itu, jadi nggak mungkin naik perahu. Bercanda, bercanda. Oke. Oke, ya kaya kita, kaya amin ya Tuhan gitu. Kadang ada yang kalau diajak miskin terus jadi tersungging. Nah, ini baik teman-teman, korelasi Spearmint Row itu nanti bisa mulai dipakai SPSS-nya sambil dibuka. Semoga yang di rumah tadi juga listrik aman ya. Listrik mati nggak di rumah? Kebanjiran aman nggak? Enggak, Pak. Aman, aman. Puji Tuhan. Oke, baik. Ini ketua program studi. Ya elah Pak Barto contohnya ketua program studi. Oh, ketua Deng, bukan sekretaris program studi. Ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara ranking perolehan IPK mahasiswa dengan urutan kelulusan. Nah, itu mau dilihat ada apa hubungannya atau tidak. Jadi variabel X-nya itu ranking perolehan IPK, variabel Y-nya itu urutan kelulusan. Oke. Hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara ranking perolehan IPK dengan urutan kelulusan. Lalu, oh, pengajar Bu. Iya, tempatnya di situ. Pojok kanan Bu. Oke.
Baik, saya lanjutkan. Eh, Hipotesis alternatif ada hubungan antara ranking perolehan IPK dengan urutan kelulusan. Nah, ini teman-teman boleh di screenshot. Caranya boleh di screenshot terus apa saya share aja ya. Kok caranya ini soalnya bisa di screenshot gitu ya, di foto. Terus nanti kita yang bisa buka SPSS, silakan buka SPSS. Ini stepnya adalah saya malah nggak bisa lihat kekecilan. Nah, stepnya itu nanti analyze, lalu setelah diinput loh ya teman-teman ya, dimasukin dulu datanya. Nanti analyze, correlate, nih sekilas dulu. Kalau mau sambil dicatat nggak apa-apa. Terus bivariate, terus habis itu nanti dimasukin yang ranking IPK dengan urutan kelulusan gitu. Terus habis itu pilih yang pastikan detail yang ditentang. Ya ini yang ada di gambar ini bisa nanti dilihat. Ini kan saya share begitu ya. Terus nah udah ada hasilnya. Ya pokoknya dicoba dulu aja. Jadi semudah itu teman-teman. Pokoknya dimasukin angkanya. Terus ranking IPK, urutan kelulusan. Nanti kita akan cocokkan. Kalau teman-teman stepnya udah bener, harusnya hasilnya udah benar gitu ya. Jadi ini bukan quiz siapa yang bener gitu ya. Jadi langsung aja dicoba. Benar, ini mau modelnya gimana? Saya share PPT-nya di Cyber gitu ya, atau teman-teman sudah screenshot? Share di Cyber aja, Pak. Oke. Mana ini? Cyber. Uji korelasi. Oke, ya, parametrik dan non parametrik. Izin ya Pak Adi ya, aku kok izin dulu baru udah mau siap nge-chat upload baru izin. Aman ya, saya share ya Pak ya. Yo, oke. Lanjut. Oke. Oke, baik teman-teman, itu sudah tapi belum tentu masuk di yang satunya ya. Saya pastikan dulu. Yang satunya belum. Yang satunya belum ternyata. Ini korelasi parametrik dan non parametrik. Ini sebenarnya pakai data apapun kalau buat latihan ya nggak masalah sih teman-teman. Tapi ya kita coba dulu aja pakai data yang ini. Silahkan buka slide yang halaman 14. Step by step-nya sudah ada di situ. Oke ya. Ada 14, 15, 16, 17. Pertanyaannya ini ngobrol dikit gitu ya. Ambil teman-teman mungkin download, buka. Terus kalau sebenarnya data apa aja tuh bisa nggak sih diolah dengan metode apa aja? Misalkan ternyata uji normalitasnya normal dan datanya linear, bisa nggak sih pakai non parametrik diuji gitu? Ya ini cuman alat, jadi dia tetap akan pasti mengeluarkan hasil gitu, akan muncul hasilnya. Tapi secara step by step penggunaannya tidak menjadi tepat karena ya tadi non parametrik
itu baiknya dicek dulu uji asumsi, linear nggak, distribusinya normal nggak. Oh, kalau tidak normal, tidak linear, barulah gunakan non parametrik gitu. Ibaratnya kayak tulisan di rambu itu belok kanan, tapi ada belokan ke kiri. Boleh nggak kita belok kiri? Ya bisa aja belok kiri, tapi kan nggak boleh, nanti melawan arus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk latihan nanti besok kita akan latihan ada data, lalu kita uji asumsi, lalu hasil uji asumsinya, oh ini distribusinya normal nggak, oh ini linear nggak. Kalau linear dan normal berarti pakai step selanjutnya apa? Kalau tidak normal dan tidak linear berarti step selanjutnya apa? Nah, itu kita akan bahas sambil latihan di pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan selanjutnya untuk mempersingkat waktu untuk biar kita bisa lebih fleksibel. Jadi ya saya akan buka mentoring gitu teman-teman untuk konsul. Nanti saya akan siapkan soalnya akan ada beberapa variasi soal, teman-teman bisa olah itu di luar, metodenya ada di sini. Kemudian nanti bisa ngobrol dengan saya gantian, saya akan cari waktu untuk kita bisa konsul. Itu ya teman-teman ya. Ini karena darurat kita ada 2 kali atau 3 kali kosong. Yang satu terencana, yang satu karena ada miskom, yang satu karena ada urusan sayanya gitu ya. Kami dosen ini sedang ada banyak urusan. Mohon maaf kalau ini jadi menyusahkan teman-teman. Semoga justru cara alternatifnya ini malah bikin belajar jadi lebih seru karena kita bisa sambil mentoring langsung. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit saja karena ini datanya hanya sedikit. Kalau sedikit sebenarnya idealnya tadi kan kita pakainya apa ya? Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Idealnya kan pakainya candle tahu tadi nggak sih? Mana sih tadi? Mana sih? Nah, tapi ya buat latihan kita coba pakai Spearman saja dulu. Oke, 5 menit silahkan coba-coba. Nanti kalau ada yang ngalami kesulitan atau apa, boleh raise hand gitu ya, boleh langsung share di sini. Nanti gantian share screen untuk nggak usah gede sih, salah satu akan kalau ada yang mau gitu ya, boleh silahkan nge-share hasilnya. Gitu kan. Ini hasilnya udah ada sih. Teman-teman udah lihat PPT-nya udah ada hasilnya. Jadi pastikan hasilnya ini sama. Kalau ada yang beda, oke kita open diskusi kenapa kira-kira bisa beda. Gitu ya. Oke, di 14.35 saya akan panggil lagi teman-teman untuk kita diskusi.